Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farli Rafa dari 124 ingin menjelaskan secara singkat tentang sejarah kelam dari peristiwa G30 SPKI. Langsung aja kita guys. Gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut dengan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah ideologi negara menjadi komunis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang, kronologi, dan dampak dari peristiwa ini. Latar belakang. Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat tegang. Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai kekuatan politik. Namun, meningkatnya kekuatan PKI menimbulkan ketakutan di kalangan militer dan kelompok Islam yang merasa terancam oleh ambisi PKI untuk menguasai pemerintahan. Kronologi peristiwa. Malam 30 September 1965, G30 SPKI dilancarkan oleh Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa yang merupakan pengawal istana. Mereka menculik 6 jenderal TNI AD dan 1 ajudan. Di antaranya adalah nama-nama berikut. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan juga Letu Pierre Tendian yang menjadi sebuah ajudan Jenderal Nasution. Tanggal 1 Oktober 1965, 3 jenderal dibunuh di rumah mereka, sementara yang lainnya dibawa ke lubang buaya. Jenazah mereka ditemukan beberapa hari kemudian. Lalu, reaksi masyarakat setelah peristiwa ini. Masyarakat menuntut pembubaran PKI dan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan struktur pemerintahan dari pengaruh PKI. Lalu, apa sih tujuan dari G30 SPKI tersebut? PKI memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menggulingkan pemerintahan Soekarno, mengubah Indonesia menjadi negara komunis, dan menghapus pengaruh militer dalam politik. Adapun dampak yang ditimbulkan dari peristiwa G30 SPKI. Dari peristiwa tersebut mengakibatkan perubahan besar dalam politik Indonesia, yaitu bubarnya PKI. Setelah peristiwa tersebut, PKI dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Lalu, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru yang berlangsung hingga 1998. Setelah G30 terjadi, pemerintah Orde Baru segera melakukan operasi penumpasan terhadap PKI. Berikut beberapa konsekuensinya. Yang pertama adalah DNA Aidit atau selaku ketua PKI. Ia ditangkap dan dieksekusi pada November 1965. Lalu, tokoh lain seperti Nyoto, Lukman, dan Sudisman juga ditangkap dan dieksekusi atau dihilangkan. Yang ketiga, banyak anggota PKI di tingkat daerah yang ditangkap dan diadili. Bahkan, ada yang langsung dihukum mati tanpa pengadilan yang formal. Pemerintah menangkap ratusan ribu orang yang dianggap sebagai antek-antek PKI, termasuk akademisi, seniman, dan tokoh masyarakat. Banyak pegawai negeri, guru, tentara, dan mahasiswa juga dikeluarkan dari pekerjaannya karena dianggap terlibat dengan PKI. Mereka yang dituduh sebagai anggota atau antek-antek PKI kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi diskriminasi sosial selama bertahun-tahun. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tragedi tersebut adalah pemerintah Indonesia memberikan konsekuensi berat kepada pihak yang dianggap sebagai dalang
G30 PKI, termasuk eksekusi, pembantaian massal, pembuangan ke kamp kerja paksa, dan pelarangan ideologi komunisme. Kebijakan ini berdampak besar terhadap kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia hingga masa kini. Terima kasih sudah meninggalkan penjelasan saya dengan tema Gerakan 30 September PKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.